Selamat sore Bu Santi. Di sini kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan untuk final project kita dengan judul Analisis Strategi Keuangan PT Garuda Food Putra Putri Tbk dalam menghadapi fase decline dalam siklus hidup bisnis. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tufaila Nawal Basimalatas dengan NRP terakhir 111. Saya Kurotuaini dengan NRP 503-124-1131. Nama saya Halisa Nabila dengan NRP 133. Saya Bening Orabes Kembara, NRP akhir 124. Pertama di sini saya mau membahas tentang Business Life Cycle Theory. Teori ini menjelaskan bahwa setiap bisnis melalui tahapan mulai dari tumbuh, matang hingga menurun. Strategi struktur organisasi dan keputusan manajemen harus disesuaikan dengan tahap bisnis. Yang terakhir ada tahap penurunan atau decline, yaitu pendapatan menurun tertinggi dari pesaing, risikonya bisa bangkrut. Penyebabnya biasanya terjadi karena adanya strategi usang, gagal beradaptasi dengan pasar, dan terus biasanya muncul karena ada perubahan eksternal dan internal. Financial Ratio Theory. Teori ini menjelaskan penggunaan rasio keuangan untuk menilai kondisi dan kinerja suatu perusahaan. Terdiri dari rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan efisiensi. Financial Ratio Theory biasanya dibuat buat mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis-jenis utamanya ada yang pertama current ratio, quick ratio, cash ratio. Semua itu menunjukkan seberapa siap perusahaan membayar utang jangka pendek dari yang paling umum hingga paling konservatif. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas itu buat menilai kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dan efisiensi pengelolaan operasional. Jenis-jenisnya ada profit margin. Yang kedua ada net profit margin atau laba bersih. Ada ROI atau return of investment. Ada ROE, return on equity atau laba dibanding ekuitas. Semua itu buat menggambarkan efektivitas penggunaan aset dan modal dalam mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas itu buat mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang dan kemampuan membayar kewajiban jika dilikuidasi. Untuk contohnya yang pertama ada time interest earned, itu kemampuan membayar bunga utang untuk menunjukkan tingkat risiko keuangan dan struktur permodalan perusahaan. Dan selanjutnya ada rasio aktivitas untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan pendapatan. Rasio ini biasanya menunjukkan seberapa optimal sih aset dan modal kerja diputar dalam operasional tersebut. Saya akan melanjutkan rasio investasi. Rasio investasi ini digunakan untuk mengukur efisiensi dan keberhasilan suatu yang menunjukkan perbandingan keuntungan investasi atau biaya dan modal yang dikeluarkan. Fungsinya itu untuk kinerja keuangan investasi, itu memiliki investasi penting menguntungkan, valuasi investasi perusahaan. Ada type of financing. Yang pertama itu ada pendanaan internal, kemudian pendanaan jangka pendek, dan pendanaan eksternal. Kemudian selanjutnya ada crowdfunding, dan ada equity financing, dan keuangan digital. Stick of financingnya di sini Garuda sebagai salah satu perusahaan besar di sektor makanan dan minuman yang memiliki beberapa karakteristik finansial yang khas. Salah satunya adalah struktur perdagangan yang relatif konservatif, di mana perusahaan mengendalikan kombinasi ekuitas dan utang jangka panjang, utang jangka pendek secara operasional. Ini ada mekanisme. Ini adalah salah satu cara atau prosedur yang digunakan untuk menjalankan suatu proses dalam sistem tata kelola dan manajemen perusahaan. Dalam konteks Garuda Food, mekanisme ini menunjukkan pada sistem pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya yang terstruktur dan berbasis pada prinsip-prinsip good corporate good government. Di sini deskripsi perusahaannya pada Garuda Food ini, Putra Putri Jaya Tbk, merupakan salah satu perusahaan makanan minuman terbesar di Indonesia yang berdiri pada tahun 1990. Kegiatan bisnis Garuda Food telah dirintis sejak 1979 oleh pendiri perusahaan, yaitu Darmo Putro melalui PT Tundung Putra Jaya atau TPJ. Di sini ada struktur perusahaannya. The Business Life Cycle Classification. Ini ada analisis aspek keuangan. Nah, jadi selama 3 tahun terakhir ini kinerja keuangan Garuda tersendiri itu menunjukkan pertumbuhan positif yang pendapatannya itu meningkat tajam, terutama pada 2024 sebesar 16%, yang dimana menandakan ekspansi yang kuat. Kemudian laba kotornya tumbuh signifikan dan mencerminkan
efisiensi produk. Dalam 3 tahun terakhir, ada keuangan Garuda Food menunjukkan fluktuasi DER menurunkan pada 2023 namun naik kembali di 2024 yang mencerminkan tambahan utang untuk ekspansi atau ROA sempat naik lalu turun kembali. Yang terakhir ada company financing yang dimana struktur pembiayaan Garuda Food itu menunjukkan keseimbangan antara dana internal dan eksternal. Laba ditahan digunakan untuk operasional, inovasi, dan ekspansi yang mencerminkan efisiensi penggunaan dana internal. Sumber eksternal berupa pinjaman jangka menengah tetap dijaga konservatif dengan DER 0,45 pada 2023. Lalu ada analisis kebutuhan operasional yang dimana kebutuhan operasional pada Garuda Food ini difokuskan kepada kelangsungan produksi, distribusi, dan juga inovasi produk dengan current ratio 1,62 pada 2023 yang dimana perusahaan ini mampu memenuhi kewajiban jangka pendek secara sehat. Lalu ada analisis investasi yang dimana Garuda Food menunjukkan strategi investasi yang agresif dan terarah melalui peningkatan aset tetap, inovasi produk, digitalisasi operasional, dan juga ekspansi distribusi. Fokus investasi ini berhasil mendorong pertumbuhan aset dan juga laba bersih yang signifikan. Sejalan dengan teori akumulasi modal dan prinsip investasi aset strategis, sehingga memperkuat daya saing perusahaan di pasar domestik dan ekspor. Selanjutnya ada juga analisis likuiditas, yang dimana likuiditas PT Garuda Food cenderung menurun di tahun 2024, tercermin dari penurunan current ratio dan juga quick ratio yang mengindikasikan melemahnya kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Namun, efisiensi operasional menunjukkan perbaikan dengan peningkatan pada inventory turnover dan juga aset turnover yang menandakan manajemen aset dan penjualan yang lebih efektif. Lanjut ke analisis solvabilitas, yang dimana PT Garuda Food menunjukkan tren solvabilitas yang positif dengan penurunan signifikan pada rasio debt to asset, debt to equity, serta long term debt ratios, dimana hal ini mencerminkan semakin rendahnya ketergantungan perusahaan terhadap utang dan juga meningkatnya kemampuan dalam mengelola struktur permodalan secara sehat dan juga berkelanjutan. Oke, selanjutnya adalah analisis profitabilitas. Bisa dilihat dari PPT, ada ROA, ROE, Return of Invest Capital, Gross Margin, Operating Margin, EBITDA Margin, dan Net Margin. Untuk analisis net profit margin, Garuda Food berhasil mempertahankan dan meningkatkan NPM dari 4,05% di tahun 2022 menjadi sekitar 5,5% di tahun 2023 dan diperkirakan stabil di 2024. Analisis aset turnover. Penurunan aset turnover PT Garuda dari 1,49 di tahun 2022 ke 1,43 di tahun 2023 disebabkan oleh peningkatan aset yang belum diimbangi kenaikan penjualan karena perusahaan yang sedang berinvestasi untuk ekspansi. Analisis ROA dan ROE. ROA PT Garuda Food meningkat dari 6,03% di tahun 2022 ke 7,87% di tahun 2023 dan stabil di 7,88% di tahun 2024. ROE naik ke 18,48% di tahun 2023 lalu ke 17,67% di 2024 karena pertumbuhan ekuitas lebih cepat daripada laba bersih. Analisis pasar di tahun 2022 ROA 10,51, ROE pemulihan pasca pandemi, penguatan distribusi domestik, penetrasi retail tradisional. 2023 10,543, ROE 5 inovasi produk diversifikasi kategori awal peningkatan ekspor. Tahun 2024 ROA-nya 2,88 domestik, ROE efisiensi operasional pertumbuhan laba bersih fokus utama pasar domestik. Analisis pasar. Meski mulai ekspansi ke pasar ekspor seperti India dan Vietnam, kontribusinya masih kecil, sekitar 3-4%, menandakan pertumbuhan Garuda Food masih sangat bergantung pada pasar dalam negeri. Pada 2023, pendapatan Garuda Food naik tipis, sekitar 0,31% menjadi 10,54 triliun, dipengaruhi pemulihan ekonomi dan penguatan distribusi domestik. Selanjutnya adalah mekanisme manajemen keuangan PT Garuda Food, capital budgeting. Perusahaan alokasikan 400 miliar di tahun 2023 untuk ekspansi dan otomasi produk. Lalu kedua ada working capital management. Garuda Food punya kas sebesar 1,31 triliun, piutang sebesar 1,09 triliun, dan persediaan sebesar 1,07 triliun pada Maret 2024. Financial planning and control. Garuda Food menyusun anggaran dan mengontrol pengeluaran
mengontrol pengeluaran, menetapkan KPI, serta rutin mengevaluasi untuk memastikan target keuangan tercapai. Financial and capital structure. Garuda Food membuat anggaran, kontrol pengeluaran, tetapkan KPI, dan evaluasi rutin. Lalu financial risk management. Garuda Food mengelola risiko keuangan dengan sistem ECL, simpan dana di bank terpercaya, dan jaga mutu produk lewat sertifikasi ISO. Kesimpulannya yaitu PT Garuda Food menunjukkan pertumbuhan pendapatan dan laba yang stabil meskipun berada dalam fase penurunan siklus bisnis. Struktur keuangan sehat dengan dominasi modal sendiri dan investasi mulai menunjukkan hasil positif. Namun, efisiensi aset menurun, margin keuntungan melemah, dan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek perlu diperhatikan. Perusahaan memiliki potensi tumbuh lebih lanjut dengan menjaga keseimbangan antara ekspansi dan efisiensi operasional. Sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.